Parah, parah. Wah, parah guys, nggak ngerti saya guys. Kenapa lah? Nggak tahu nggak tahu ini udah 2 kali nih. Apa sebabnya nih? Tiba di close, tiba-tiba dibilang selamat. Entah ngapain dah. Ini TikToknya nih guys. Nggak tahu guys, asli nggak tahu. Ini baru nih, nggak tahu kenapa kayak gini deh guys. Ini saya nggak bisa jawab tuh soalnya. Kenapa tuh? Kenapanya saya nggak bisa tahu. Kenapa dia ya? Kocak ini nih. Nih kadang-kadang nggak ngerti saya nih guys. Lagi rame, stop sendiri guys. Saya nggak ada tekan apa-apa. Apa yang saya tekan ya? Apa karena pakai mic bagus nih ya? Gara-gara pakai mic bagus ini, biasa nggak pernah deh kayak gitu. Kamu kenapa mic? Kayaknya bukan kamu lah. Waduh, kacau, 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 kacau. Asli, nggak tahu guys. Close sendiri guys, close sendiri. Nggak ada dibilang pelanggaran, nggak dibilang apa ya, nggak ada, pokoknya nggak dibilang apa-apa, nggak ada dibilang pelanggaran. Tiba-tiba katanya udah selesai gitu aja, close, mati mati, udah selamat katanya. Apa yang selamatnya? Book ya? Ya apakah book ya ini gara-gara habis update iOS 26.3 nih guys. Ilmu mahal pula bangku, jadi takut titonya. Aduh, nggak ngerti guys. Saya nggak ngerti kok ada kayak gini ini yang bikin saya malas tuh kayak gitu guys. Itu bikin mood kita tuh hilang ya. Mood kita hilang, semangat juga. Ada, ampun dah. Selamat Anda beggar kata TikTok. Beggar opo menaiki. Ora bang, nggak ngerti bang. Orang lagi rame di close-nya sendiri. Di close-nya sendiri guys, saya nggak ada tekan apa-apa loh. Kocak nggak tuh? Kocak, asli kocak. Kocak, kocak. TikTok, tok, tok. Ada lah, berarti yang ini aja lah. Oke ya teman-teman, ada nggak lagi ya pertanyaannya terkait itu? Ini tinggal setengah jam, kita fokusnya ke ini aja guys ya. Apa tadi? Teman-teman kita cek saham aja malam ini karena saya tahu kalian nggak ada yang nyangkut. Bang, live Zoom aja yuk buat komunitas di tele. Waduh, enggak lah, nggak usah lah, abang aja bikin ya, saya nggak usah ya. Saya nggak sempet bang gitu-gitu tuh. Asli nggak sempet, asli sumpah. Ini kenapa lagi nih? Oke. Nah, nggak goyang-goyang. Di FB aja lah bang. Aduh, gak usah bikin komunitas guys. Repot ngurusnya. Nanti kalau saya nggak ada gimana komunitasnya? Eh, Umur tuh nggak ada yang tahu masalahnya. Nggak tahu bang off-nya kenapa bang. Off-nya kenapa saya nggak tahu. Ya tiba-tiba mati toh aja nih. Bang kenapa pindah akun? Pindah akun, nggak ada pindah akun. Nggak ada, ini mati tiba-tiba nih, udah 2 kali nih. Saya nggak tahu kok 3 kali mati, saya udahlah. Saya nggak akan live lagi. Saya udah close berarti tuh. Oke ya teman-teman, yang oke nyangkut BRPT. Oh, live kayak di FB kemarin. Oh, nanti yang di TikTok pada marah, bang. Kami nggak ada dikasih tahu kalau live di FB. Tahu lah kan, saya nggak pakai jadwal. BRPT. Oke teman-teman, nih yang nyangkut di BRPT ya. Nyangkut di BRPT. Waduh, BRPT ini udah habis. Wah, ini udah jebol lagi supportnya. Wah, ini kayaknya udah habis tren nih guys. Apakah akan ada kesempatan? Oke, kita lihat ya. Kalau secara ini udah jelas lah ya. Market cap oke apa semua, tapi di sini kenanya di mana? Ya di sini EV to EBITDA sama price to cash flow-nya. Ya, ini juga price to book value udah kemahalan ya guys ya. Jadi dia akan kembali lagi ke harga wajarnya. Ya, dia mau menuju lagi ke harga bawah, ya kan? Nah, supportnya di mana, Bang? Nah, itu tadi supportnya tentunya ini baru jebol support, nanti mungkin paling kuat di ya ini kalau ini hitungan saya harga wajarnya, berarti harga wajarnya ya sekitar 248. Ya ini harga wajarnya paling sekitar 800 guys ya. Ya paling di sini lagi nanti nih. Ya turun ke sini dulu guys, ke 1500-an ya. Oke ya. Kira-kira gitu untuk sekarang ya, pastinya over value, harusnya udah nggak masuk lagi lah. Ya saya aja pun udah take profit di sini guys ya, 4100 nih saya take profit. Ini tinggal sisa, tengok tuh. Ini sisa loh, tinggal berapa lot aja nih. Sisa nih, kenang-kenangan aja ya.
NTBK udah hijau Bang, NTBK udah 50% lebih Bang, udah lama itu NTBK. Bukan udah hijau Bang, udah 50% lebih malah. Oke ya, untuk broker summary-nya kita lihat. Sebenarnya nggak kebaca, mohon maaf ya. Ini saya pakai tanggal 13 aja ya, karena saya malas mulai seminggu. Nah, untuk kemarin nih lah nampak ya. Tuh ya. Hari Jumat terakhir itu penampungnya XC. Ya tahu sendiri ajaib. Ini AKBKCC kompak jualan. Ya tamat lah ya, berat sedikit. Ya, hati-hati. Semakin besar bukan makin bagus, makin ya sedikit lebih aman saja ya, sedikit lebih aman karena market cap-nya gede. Udah itu doang. Ya. Kalau untuk bagus dan tidak itu tergantung valuasi ya, tergantung valuasi. Market cap bagus tapi valuasinya jelek atau kemahalan ya nggak bagus juga untuk trading. Oke ya, udah itu untuk yang BRPT. Apalagi nih sangkut Kether Bang. Sangkut di Kether. Saham kalian nih gimana ini saham Oppo ya. Telekomunikasi. Oh, ini saham telekomunikasi. Oke, kita lihat ya, market cap-nya kecil. PR pula. PR-nya masih ya agak mahal dikit, nggak apa-apa lah ya. Ini price to book value ya agak di harga wajar ya masih ya. Cash flow aman, EV to EBITDA juga masih oke ya. Ya itu paling untuk Kether ya. Kalau untuk ini paling di sini nih ya, market cap-nya kecil Bang ya, masih 1 triliun. Gampang banget digoreng-goreng. Nah, ini ya secara ininya nampak sendiri tuh Kether seperti apa. Ya sedang menuju support ke 438 nih. Ya 438. Ya support terdekatnya mana 545. Tapi saran saya bagus nunggu di sini untuk entry lagi nih 438 ya. Kayak itu karena lagi nampak ya, nampak banget tuh ya. Downtrendnya kan nampak. 3 bulan aja nampak downtrendnya. Oke ya. Oke, untuk broker summary-nya saya tidak ganti lagi seminggu, kalian tinggal ganti sendiri aja. Saya lihat asingnya dulu. Asingnya ini tidak terlalu banyak yang ngambil karena apa, AK-nya kecil banget, cuma 200 juta. LBK juga cuma 50 juta ya, ini paling big money kismin gitu ya. Kalau saya sebutnya big money kismin aja yang ngambil, kalau udah ya bisa dilihat ya kan, big money kismin namanya guys ya. Sikit banget duitnya 200 juta, nggak bikin apa-apa ini guys. Oke ya, untuk Kether itu. Lanjut nyangkut BBCA Bang. BBCA mah average down aja Bang. Ini mah saham oke lah, udah big bang, udah terkenal gitu kan. Nih support terdekatnya 7025 tuh ya, udah ditunggu lagi tuh 7025. Ya untuk sekarang saham bank lagi tertekan karena suku bunganya diturunkan ya, pastinya gitu. Market cap oke lah, free float oke, ini masih oke. Price to book value-nya dibandingkan sama yang bank sejenis ya, big bank gitu ya. Kalau sama ya berarti sama. Kalau ada yang lebih murah ya itu yang diambil ya. Ya, rata-ratanya ya nih sebenarnya nggak dihitung mahal sih, harga wajar nih sebenarnya guys ya. Harga wajar nih ya. Masih dihitung harga wajar. Ya agak mahal sedikit lah wajarnya gitu. Oke, untuk price to cash flow oke, masih aman, nih masih aman juga ya. Kira-kira gitu guys. Untuk asingnya sendiri seperti apa, ini ada transaksi nego apa ini nak, transaksi nego cuma seutil gitu. Ada aja kerja-kerja orang di XL nih. Untuk asingnya sendiri ya dominannya jualan ya guys ya, karena big distribusi, dominannya jualan hari Jumat itu didominasi oleh AK, CC lagi sama KZ ya. Tapi nggak terlalu banyak, ini cuman rata-rata hampir 1 M lah. Ini 700 miliar, 700 miliar sama 200 miliar guys. Ya penampungnya siapa? YUBK lagi. Ya YU sendiri lah paling banyak nampung. Oke ya. Mana nih, nggak ada nyangkut lagi, nyangkut di MTech. Oke. Ya bantuin nyangkut guys, kasihan yang nyangkut tuh guys. Nanti nasibnya nggak tahu guys. Udah dibantuin nggak tahu juga tuh dia. Dia tuh meskipun saya analisa gini dia tetap bingung guys ya. Karena dia nggak tahu tuh. Jadi agak sabar-sabar aja ya yang nyangkut ya. Untuk market cap oke, free float oke, per oke, price to book value masih oke lah kan. Nah ini price to cash flow hati-hati ya, dipertimbangkan EV to EBITDA ya oke lah ya, karena di bawah 10. Terus lanjut kita ke
Technical areanya masuk di area swing lagi. Ini masih di area swing ya. Udah nampak pantulan di sini. Semoga nggak ada crash lanjutan. Karena kalau ada crash lanjutan ya kemungkinan bakal menuju ke sini, tapi kayaknya berat banget menuju sini. Paling kuat nih 600 lah ya. Kalaupun paling parah ini MTEK ke 600 ya. Karena dilihat juga PBV-nya udah lebih dari 1 juga kan. Jadi kemungkinan paling beratnya dia ke 600 ya. 600 itu paling berat itu menurut saya. Oke, untuk order book ya ada aja kelakuannya nih. Entah apa jual 0,19 gitu doang. Lanjut untuk asingnya sendiri masih didominasi CC jualan ya dalam jumlah besar nih 5 miliar, KZ yang nampung, AK, BK, YU yang nampung ya guys ya. Nampak ya untuk hari Jumat seperti apa komposisi datanya untuk yang MTEK di Blocksum. Oke, tadi MTEK nyangkut ya. Kalau abangnya nyangkut ini area untuk averaging downnya bisa di 830 lagi. Tunggu ya, pastinya nunggu ya, jangan terburu-buru ya. Kalau abang nyangkut, tapi kalau abang nyangkut di sini ya mohon maaf lahir batin ya, karena akan sulit MTEK untuk all time high lagi, berat ya. Ya, paling kuat ke 1100 itu. Ya, 1100 pun nanti bakal drop lagi ya. Kayaknya agak berat MTEK ke 1400, berat banget ya. Kira-kira gitu. Nyangkut di fork. Pas sama apa nih bos? Ini sama apa nih guys? Multi garam. Oh ini perusahaan garam gitu. Udah mulai ngantuk. Nah ini pendapatannya kayak gini guys. Apa yang mau diharapkan dari perusahaan kayak gini? Ayo bang. Dari lah bang ya. Duh ya PE-nya pasti minus lah. Orang 3 tahun minus terus tuh. Ini mau ngapain perusahaannya ini? Nggak mau di listing aja. Market cap kecil, free float oke, tapi di sini P rasio minus, gak ada laba, wajar ya karena di sini juga nampak gak ada laba, minus semua nih 2024 minus, 2023 juga minus ya, nampak ya. Terus price to book value udah kemahalan. Nah ini udah over value udah secara keseluruhan yang nggak bisa diapa-apain lagi. Secara fundamental juga tidak menarik, tidak ada alasan atau conviction buat masuk di sini. Saya nggak ngerti abangnya kenapa masuk di sini, nyangkut di sini. Mau averaging down pula. Aduh. Di mana bang ya? Apa yang mau di averaging down saham kayak gini bang? Ini yang saya sering bilang teman-teman. Saham sampai kayak gini, kalau teman-teman averaging down di sini, ya sebenarnya nggak ada artinya guys, karena dari sini aja nampak gitu kan, apa yang mau di averaging down dari saham-saham kayak gini gitulah, ya kan? Ya jadi susah mau ditolongin pun nggak ada conviction buat nolongnya lagi, ya. Buat dikasih tahu entry di sini misalnya ini kan support ya, ini support nih 400. Saya suruh support nih 400 nanti averaging down, tapi alasan dia untuk naik lagi tuh jadi berat. Kenapa? Ini udah habis diguyur-guyurin nih. Diguyur-guyurin bertahap nih, jual sedikit naik, jual sedikit naik, jual sedikit naik, jual sedikit naik. Ya udah jelas nampak guyurannya. Ini pandai banget market makernya di up, guyur jual, jualnya kan nampak nih kan tiba naik gini, tapi tiba turun tengok dikasih nyawa sedikit, turun lagi kasih nyawa sedikit, turun lagi. Nampak tektokannya, nampak banget jualannya gitu loh ya, nampak banget gitu ya. Jadi saya susah nih kalau untuk ini mau averaging down ya, pastinya yang paling aman ya 270 lah, itu sisanya tinggal menunggu aja apakah akan di ini. Kita lihat aja lah asingnya seperti apa. Saya nggak bisa juga nih asingnya, tengok tuh, aduh nggak niat banget, asingnya aja nggak ada bang, asingnya ngebuy pun nggak ada tuh ya. BQ tuh itu pun 6 juta bang, itu tahu kalau dibilang dia retail ya pasti retail lah, itu nggak mungkin 6 juta ya, beli cuma 6 juta mah pasti retail lah ya. Ya ibaratnya asing retail loyo-loyo lah, kismin lah ibaratnya, asing kismin ya kayak gini lah, 6 juta tok ya. Yang jual tengok ya, asing nih, asing yang suka main-main di saham-saham gorengan ya, paling itu. Oke ya kira-kira gitu untuk saham ini. Saya nggak bisa kasih conviction untuk bantu ininya ya, kira-kira gitulah bang ya. Abangnya tetap analisa lagi lah seperti apa gitu. Nyangkut di bufa mana nih lagi yang nyangkut guys, karena nyangkut tuh suka
Ini kalau saya yang kasihan, saya nyangkut lapor siapa gitu. Bufa udah mantul dari support nih, ya mantul dari support 880. Ini ke sekitar 90 harusnya nih, 900-an nih, ya kan. Bufa udah mantul dari support, kemungkinan bakal retest di sini berapa nih? Retest resistennya 1230. Nah, ini udah jebol berarti bakal ngetes ke sini, guys. Bakal ngetes ke 1700 ya. Nanti udah bisa take profit lah nih kalau yang udah ngambil di sini, tapi kalau yang nyangkut nih ini bukan titik averaging down nih, ini titik averaging down berat ya. Kalau mau averaging down tunggu di sini aja lagi nanti nih. Ini bisa 1055 atau 1100 nih bisa nunggu juga ya. Nih 1055 nih lah yang paling enak nih. Ini nampak kok supportnya nih. Ya. Ya. Nanti kalau mau nambah lagi di sini lah ya, tunggu aja di situ kira-kira, kan ini gampang banget kan digoreng kan. Untuk fundamentalnya bisa lihat sendiri. Market cap-nya udah masuk middle cap, free float aman ini ya. Nih PR-nya nih. Ya. PE rasionya udah kemahalan. Price to book value juga udah kemahalan. Ya, jadi wajar kalau dia turun, ya udah kembali lagi ke harga aslinya lah. Tetap aja itu udah hukum alam ya. Ini juga price to cash flow nampak ya udahlah. Berat ya. Ya. Bang, aman gak sih tablet harga 1 juta? Takut akun stok bit kayak gitu. Wih, enggak, hati-hati lah. Kalau untuk amannya itu tergantung keamanan dari softwarenya. Ya, abang jangan install aplikasi yang aneh-aneh ya. Aplikasi-aplikasi yang nggak jelas tuh jangan install. Oke ya. Baka Babaraka Stok. Izin bang, persiapan trading besok. Cek news emiten di EDX terbaru bang di akunku. Ya nanti ya, kalau saya ini nggak terlalu penting sama news ya, karena saya nggak pakai news. Bang, bagaimana bumi besok? Saya punya 12.000 lot average 292, besok koreksi atau naik ya? Aduh, besok koreksi atau naik. Ya kalau di antara koreksi atau naik ya dua-duanya bisa kemungkinan bang ya. Dua-duanya bisa kemungkinan. Nyangkut di Supa. Bufa tadi belum selesai guys. Ini ke trigger saya kan. Gampang banget saya ke trigger ya. Itu tadi ya untuk Bufa ya, secara ini udah over value udah pasti ya. Terus kita ke Broxum, apakah asingnya tertarik berdansa di sini? Ya ternyata asingnya juga mulai masuk tapi jumlahnya nggak banyak, malah jualan guys ya. Asingnya masih dominan jualan, hati-hati kalian ya, jangan masuk ya. Saya bilang jangan masuk, kenapa? Ya udah dilihat tadi valuasinya seperti apa gitu kan. Nih juga udah lihat nampak nih ya. Kuat banget, masif jualannya ZP, AK udahlah ya. Hati-hati saja. Hati om. Inet. Yang nyangkut bos, yang nyangkut di Supa. Supa ini udah lama saya tinggalkan guys. Kan nggak keluar juga dari saham ini guys. Superbank. Supa ini udah di area support nih, lagi mencoba resisten terdekat 1000 berapa nih? 1035 ya. Ini mau ke sini nih guys ya. Kalau nggak ke sini dulu nih paling 1005 ya. Jadi dia akan retest ke 1005 nih. Ini kan awalnya support jadi resisten sekarang karena jebol kan jadi resisten lagi. Ya ini dua ini bisa jadi apa ya? Resisten baru gitu ya. Jadi dia akan coba lagi ke sana. Terus juga kita lihat case startnya seperti apa belum bisa dibaca pastinya karena ini saham baru banget ya, baru IPO, jadi nggak bisa dilihat secara fundamental ya. Tinggal cek laporan keuangan lah ya. Kita lihat biarkan dia setahun dulu sampai dia melaporkan keuangannya kepada investor-investornya, baru kita bisa lihat seperti apa pergerakan growth-nya dia gitu ya. Nah untuk foreign-nya sendiri lagi ramai akumulasi ya. Tuh BK, YU, AK tapi didominasi BK ya. Nih BK udah mulai ngambil karena ya biasa lah ya. Orang-orang reksadana masukkan Supa lah pasti ya. Hehehe. Nyangkut Inet bang. Wih, Inet pun nyangkut juga. Masih ada yang cinta Inet. Ini kalau saya nyangkut saya ngadu siapa guys? Coba kalian kasih tahu dulu. Inet berada di area support. Tapi ini supportnya udah baru aja terbang. Naik.
naik berapa persen? Aduh, ini waduh udah kuat juga nih guys. Udah hampir 17% bos. Ya kan hampir 17%. Ini udah naik 17% guys. Tunggu dulu lah turun ya. Tunggu di 326 lagi nih. Tunggu di 326. Ya kalau mau averaging down. Karena ini dua kali ya. Kuat banget nih 326, 320 nih kuat ya. Ini support kuat. Ya karena mantul dua kali. Jadi kalian tunggu aja. Kalau di sini nanti dia jebol ya pasti dia akan nguji 270-nya nih ya. Nguji 270 ya. Tapi kalau ini kuat lagi mantul ketiga kali ya ini termasuk support kuat ya. Semoga nggak ada gejolak di IHSG-nya jadi dia masih tetap stabil gitu ya. Oke, untuk apa lagi masih ada call action apa kerjanya? Oh, ada waran. Ada bonus banyak banget bonusnya. Baik kali nih saham. Untuk fundamental kami bisa lihat sendiri ya, market cap-nya kecil, free float-nya udah di 44%, ini mahal. Udah jelas lah ya. Nggak perlu dibaca dua kali, tinggal dilihat ya. Sahamnya dalam valuasi yang mahal karena harga normalnya ini saham itu di 250 ya. Harga wajarnya itu 250 ke bawah guys ya. Ya. Kalau hitungan saya harga wajarnya itu di 250 ke bawah guys. Harusnya di sekitar sini harganya itu. Ya ini area sini harusnya harganya ya. Ya wajar ya nampak tuh dia bakal turun lagi menuju harga aslinya ya. Biarkan dia kembali ke asalnya dulu guys, baru nanti kalian beli lagi. Oke, untuk asingnya sendiri seperti apa? Kita lihat asingnya masih kuat akumulasi AK, BK, CC ya. Nampak ya? Akumulasi kuat banget di hari Jumat kemarin ya. Saya nanti kalian set tanggal sendiri aja ya. Udah dibantuin kan masih juga ini. Ya kalau untuk averaging down paling tadi ya. Nah, itu teman-teman yang averaging 270 bisa, nunggu lagi di 326 juga oke sih. Pasti orang tuh nanya kan, ini abangnya yang analisa kayak gitu doang Mak. Aneh kali katanya. Emang aneh bilang gitu. Orang lain pakai garis-garis ya guys ya. Kalian paham kan yang saya jelasin tuh kan ya? Karena saya memang nggak pernah pakai laptop guys. Jadi dari saya itu pakai HP terus guys. Jadi kalian paham lah ya maksud saya. Maksudnya ngerti ya yang saya maksud gitu. Jangan sampai nggak ini tuh nanti bingung gitu kan. Nggak ngerti bilang nggak ngerti aja. Jadi apa namanya? Biar dijelaskan gitu ya. Karena saya nggak pernah pakai laptop guys. Saya memang udah senengnya pakai line gitu. Saya nggak kalau yang ini mata saya sakit. Tuh, nampak kan? Sakit nggak matanya? Sakit guys. Mata saya sakit dan nggak bisa melihat dengan baik dan benar. Ini ya. Oke ya. Kayak kira-kira gitu guys ya. Oke ya. Jadi paham lah ya kenapa saya pakai line. Ya ini mata saya nggak sehat nengoknya kalau kayak gini. Sakit ya. Makanya saya pakai line aja. Biar saya dapat nih support, nih support, nih support. Dah selesai. Ya. Gitu aja guys. Enak banget abang yang nentuin support gitu-gitu doang. Ya cuman yang saya pahami ilmunya itu support ya udahlah support lah. Nanti teman-teman nanya lagi gimana bang bisa nentuin itu support. Ya emang bagi saya ini support. Nih ini support, ini support. Udah nampak kok. Gitu doang guys ya. Ya kalau untuk net inet ya tentu belum. Ini kalian tengok ya. Kalau tarik di sini itu udah narik kurang lebih seminggu. Berarti makanya saya bilang supportnya tadi berapa? 326, 320. Nih nampak kan? Tuh ya. Ya tunggu dia koreksi dulu guys. Ini namanya ngejar kereta lari. Kejar kereta lari kamu nanti bonyok ya. Kenapa? Dia baru saja break resisten. Ini resisten, ini resisten juga. Nih 328, 382 apakah dia akan jebol? 382 jebol ya kan kalau ditarik satu harinya. Nah, jebol ya kita lihat apakah akan nguji. Kalau dia naik berarti dia akan nguji nih resisten di sini nampak tekuan di sini. Nah, ini kan tekuan ini ya bisa kita bilang resisten lah ya. Kalau resisten berikutnya di mana Bang? Nih. Ya nih paling atasnya Jambe nih. Ya 575 ya. Karena ini sudah disebut bahu nih, head and shoulder nih, head, shoulder, shoulder ya udah nih ganti arah wajar aja ya. Itu ya. Kira-kira gitu guys. Bang itu di Broxum kok beda ya BK ada di all investor tapi ketika filter foreign kok BK hilang. Nah iya itu tadi itu tandanya kalau terjadi kayak gitu
sama kejadian kayak CT tadi. Ketika kita cek di Forex, ketika kita gini nih, order book, ketika kita ke Forex, nih kan Forex, ternyata nih ada XC nih, ini namanya dia menyamar. Ini namanya menyamar. Ya kenapa menyamar saya bilang? Nah ini disebut menyamar. Dia pakai aplikasi ajaib tapi dia orang luar. Ya, makanya datanya dia masuk ke Forex, dia nggak akan bisa ngelak dari ini guys. Kenapa? Kamu kalau daftar pakai KTP orang asing tapi kamu yang trading, tetap datanya masuk ke situ guys, tetap masuk guys, ya, tetap masuk. Ya, ini nampak nih yang pakai XC, nggak tahu berapa orang di sini, pokoknya intinya total transaksinya 700 juta dia jualan, ya nih, ya namanya XC kan ajaib nih, nggak percaya nih, klik tuh ajaib sekuritas, ya nampak banget nih, nampak lah, udah bisa kedetek itu, ya, gitu ya. Ini namanya menyamar. Ya itu yang saya bilang tadi menyamar. Dia pakai pakai aplikasi retail gitu ya, XC, XL gitu. Tapi nah, sama tadi dia pakai BK nih, BK-nya muncul tapi misalnya kamu pas lagi forex ternyata BK sama AK nggak ada tapi kamu screeningnya AK. Nah, berarti udah ketahuan itu berarti bukan AK asing tapi AK lokal. Ya orang Indonesia udah jelas itu. Kenapa? Dia nggak bisa menghindar dari KTP-nya kan. Identitasnya dia nggak bisa menghindar kecuali dia pakai akun orang gitu ya. Berarti lebih bagus di filter ya bang. Kalau saya pasti saya filter di Blocksum Forex kak ya. Bukan soal ini, jangan tanya soal bagus atau tidak teman-teman. Ini nggak ada soal bagus atau tidak. Makanya saya bilang kalau kayak gitu saya akan merasa metode saya paling benar. Ya enggak, metode saya tidak paling benar. Tapi saya kembali lagi saya akan pilih Forex. Apapun kejadiannya, apapun kata orang saya akan tetap pilih Forex. Conviction saya di situ. Ya, ini bukan soal lebih bagus atau tidak, ya. Ya, jadi bukan bukan soal bagus atau tidak, ya itu namanya membandingkan dan kayak gitu tuh nggak akan ketemu jalan, guys, ya. Oke ya. Bang, Stockbit kok bisa main malam bukannya siang ya. Kan ini udah tutup, Bang. Ya ini kan cuma datanya aja. Ya ini datanya aja, Om. Ya. Oke ya, Kak. Jadi ini kan kalau bicara benar salah itu nggak bisa di tempat yang kayak gini guys ya. Sama kayak affiliate itu nggak ada istilah yang ini benar yang ini salah tuh nggak ada ya. Semua cara itu bisa saja ya. Kayak mau video goyang-goyang, mau ini dan sebagainya ya. Ya kan kita iya betul makanya saya kasih tahu Kakak nggak ada bagus atau tidak, ini bukan soal bagus atau tidak Kak. Ini kalau saya, makanya saya selalu pakai saya. Kenapa? Supaya teman-teman nggak salah mengartikan. Karena apa? Saya tahu teman-teman di sini itu masih banyak yang bermindset pengen cari pasti. Udah saya bilang nggak ada yang pasti. Ya ini hanya metode saya gunakan untuk menyaring tadi. Makanya saya pakai foreign kak. Supaya kakaknya, kalau misalnya kakak yang pengen pakai domestik juga saya boleh kok. Bukan saya bolehkan tapi boleh. Nah ini kalau domestik kakaknya bisa nampak ya. Oh saya baru tahu forex bisa pakai retail. Ya bisa Kak, ya pasti bisa ya. Pasti bisa. Forex bisa daftar pakai ini, forex juga bisa daftar pakai ini. Teman-teman yang baru itu ya, pasti itu wajib hati-hati ya. Makanya itu tadi, makanya saya selalu pakai ini, Broksum ini saya pakai guys ya. Karena apa? Untuk melihat nih, ini adalah yang menyamar ya. Teman-teman mesti paham ya. Ini adalah yang menyamar ya. Ini namanya kalau saya bilangnya menyamar ya. Karena apa? Udah jelas banget ya. Ya kenapa disebut menyamar ya tadi? Dia daftar pakai broker retail XC ajaib ya. Tapi KTP dia KTP orang luar. Kayak manapun bentuknya di data ininya tetap aja dia dihitung foreign. Ya tetap dihitung foreign. Kayak manapun ceritanya dia nggak bisa menghindar. Nah itu yang saya bilang tadi. Makanya kalau ada institusi yang daftar pakai broker XL ada. Nah dia akan nggak akan bisa menghindar guys dari Broksum, dia nggak bisa menghindar. Tapi kita nggak tahu siapa aja. Itu aja cuman ya. Oke ya. Bang, kalau withdraw di Stockbit susah nggak Bang? Kalau withdraw di Stockbit tuh lancar ya, apalagi kalau pakai Bank Jago guys, ya nggak pakai biaya potongan, bisa ditarik kapan aja, mau malam-malam gini tarik juga nggak apa-apa. Yang penting RDN-nya Bank Jago ya. Kalau retail nggak bisa pakai sekuritas asing ya Kak. Retail pakai bisa. Kakak daftar pakai AK bisa, tapi ada minimalnya. Nih Kakak tinggal cek aja daftar sekuritas UBS ini berapa biayanya. Ya ada minimal tuh, entah 100 juta apa 200 juta lupa saya. Pokoknya ada modal sekitar segitulah.
Bang, kalau ajaib kenapa banyak potongannya? Aduh nggak tahu ya, saya ada akun tapi nggak pernah naruh naruh duit di situ. Cuman bikin akun aja, Pak. Saya nggak tahu Pak Jarwo, kenapa bisa banyak potongan. Potongannya apa aja itu? Bang, yang bagus itu di posisi akum ya Bang, enggak ya. Kalau kayak gini posisinya, ini hanya membaca bahwasannya transaksi tanggal 13 nih, transaksi tanggal 13, teman-teman, transaksi tanggal 13. Kasih contoh saham retail, tapi ya harus dicari Kak, nggak bisa kayak gitu. Saya nggak tahu kan ini kan nanti akan ada jumpa pas Kakak screening, pas Kakak analisa pasti jumpa Kak Azan ya. Nanti Kakak kayak gitu jumpa tuh misalnya dia pakai broker AK tapi munculnya di sini nih. Munculnya di misalnya di domestik. Nah ini kan nggak ada AK kan? Nah, ya kan nggak ada AK kan? Nah, berarti berarti semua datanya betul-betul belanjanya. Ini kayak gini nih. Ini kan bisa asing nih, tapi kenapa muncul di sini? Berarti domestik. Nah, ini berarti ada yang daftar pakai itu, ya. Oke ya. Nih, ya. Dia pakai domestik, ya. Gitu, Kak. Nggak bisa nanti akan ketemu pas Kakak analisa. Makanya saya bilang, lakukan analisa sendiri, nanti akan jumpa anomali-anomali seperti itu yang bisa dijadikan eh, tambahan ilmu pengetahuan kita, ya. Oke ya Kak ya, kira-kira gitu. Makanya saya selalu pakainya ya foreign aja, saya nggak peduli tuh mau domestiknya mau ngapain terserah lah. Domestik tuh biar aja, retail biar aja nyangkut. Oke ya, kira-kira gitu ya. Oke ya, nampak ya. Tadi udah sampai mana guys? Jadi ini udah ya. Ini untuk yang init ya. Asingnya itu AK sama CC, BK, TP ya. Ini lumayan besar lah ya. Tadi big akumulasi ya. Ini big akumulasi ini hanya untuk ini data tanggal 13 itu seller apa bayarnya lebih kuat daripada seller makanya terjadi big akumulasi. Oke ya. Kalau biru kan domestik retail ya Kak. Kalau hijau ini namanya sekuritas dari BUMN seperti bank ini CC ini Mandiri Sekuritas, NI itu BNI Sekuritas, terus satu lagi apa ya? Ada 4 kalau nggak salah saya lupa saya duanya lagi. CC, NI, ini Mandiri ya, Mandiri, BCA Sekuritas ya lupa saya. Ada 2 lagi ada 4 ya. BUMN itu ada 4 kan? BBTN satu lagi ya. Lupa saya lagi. Pokoknya ada 4 tuh ya. CC 1, NI, BNI Sekuritas, duanya lupa saya. Duanya apa guys? Duanya apa lagi nih? BUMN. Ini nih Kak, DX Bahana sama BRI Dana Reksa ya, OD ya. Kayak tuh ya, untuk yang BUMN tuh hijau, asing merah, lokal ungu ya. Kira-kira begitu. Bang, biar tahu harga murahnya di area support gimana? Biar tahu harga murah di area support, harga murah itu ditentukan dari valuasi. Ya, dari evaluasinya. Ya, evaluasinya dulu, makanya belajar valuasi, membaca valuasi itu gimana gitu ya. Ya. Ini AK ya. Salah saya. CC tadi ya. Kita follow CC kan? Ya harus dilihat dari valuasi, Bang ya. Valuasi tentunya, ya. Harus dilihat dari valuasi. Nih kayak nih MNC nih. Nah, kan kita lihat nih. Nah, Abang harus bisa baca valuasi ini. Nah, valuasinya murah atau mahal ya belajar baca fundamental ya. Nanti akan kelihatan tuh ya. Seperti apa misalnya nih ya, ini kan di support. Nah, ini di supportnya udah bentuk support baru malah nih kan ya. Nah, Abang pengen tahu di area support dia murah atau enggak ya, ini dia di area support. Nah, murahnya dilihat dari valuasinya ya, secara valuasi seperti apa ya, kira-kira gitu. Ya itu harus belajar ya Bang ya, membaca valuasi. Tapi faktanya foreign bisa pakai domestik dan BUMN ya Kak? Iya faktanya emang bisa Kak. Kak Azan memang bisa. Bisa pakai domestik, bisa pakai BUMN ya. Karena udah banyak banget orang yang sekarang banyak follow broker kan. Jadi mereka pasti juga nggak mau di-follow lah. Gimana caranya mereka nggak di-follow ya pasti mereka bikin akun lagi di tempat yang lain. Itu udah pasti lah ya. Dari dulu kayak gitulah. Kejar-kejaran lah ngekor-ngekor kita sama ini. Kita kan ibaratnya tikus ya kan. Numpang ngumbung padi terus.
ya. Numpang numpuk padi terus, kita tuh ibaratnya tikus yang selalu mencari orang besar untuk numpang makan, ya itu pastilah begitu terus. Ya kita nih dianggap tikus yang ngekor-ngekor ya, akan dibasmi dan dibuang, itu udah pasti tuh. Di saya sering putus-putus Bang, apakah semua? Apa tuh putus-putus semua tuh? Apa tuh Bang? Bang siapa? Bang Dirun. Besok Stockbit buka nggak Kak? Besok bukan Stockbit yang buka, tapi besok bursa kita buka. Ya bursa kita buka. Coba kasih contoh Kak untuk baca valuasi. Tadi sudah, nanti Kakaknya nonton. Kalau itu panjang nggak ya nih? Panjang banget. Kalau ini Kakak tinggal nonton aja siaran ulangnya di sini ya. Karena kalau saya jelasin lagi udah habis sesinya. Karena tadi saya udah sesi 1 sudah selesai gitu ya. Ya, sesi 1 udah selesai. Kira-kira ISG besok gimana Bang? Kalau nengok dari ini kemungkinan besok ada potensi hijau karena semangat Ramadan guys ya. Berarti top broker juga di filter foreign juga ya kalau mau follow asing? Boleh juga Kak ya, kayak tadi yang Bang siapa tadi nanya kan, ada yang Abang siapa tadi nanya juga ya sama kayak Kak Azan ini nanya, misalnya di sini mau pakai langsung nih, misalnya pakai CC langsung foreign ya boleh juga ya, silakan aja ya, silakan aja. Ya. Entry malam bisa nggak? Entry-nya nggak bisa, tapi pasang order bisa. Ya bedain tuh ya, entry-nya besok pagi baru masuk jam 9 saat market buka Pak Jarwo ya. Untuk ordernya udah bisa dipasang dari malam merah ini. Nanti pending dia tulisannya. Ya kayak gini nanti nih. Oh, mana dia? Keluar. Nah, nanti dia seperti ini. Mana nih? Udah mau tutup. Alah, udah di close, guys. Stock bit. Ini yang paling benci deh stock bit nih guys. Belum apa-apa udah tutup. Live sampai jam berapa? Jam 12 paling nih Bang. Udah mau habis nih. Bang, cara nambah rekening gimana? Bikin aja akun yang lain ya. Bikin akun baru lagi. Ya. Kalau pakai ini bisa bikin nambah portofolio lagi. Kalau enggak bikin di Mire Aset yang gratis ajaib, ada apa lagi ya? iPod. Cara tahu asing masih ada barang dilihat dari mana Bang? Itu kalau dari sini nggak bisa lihat kita guys ya. Dari sini kita nggak bisa lihat. Kenapa? Karena emang nggak ada fitur itu guys ya. Kalau dari sini kita hanya bisa lihat jejak transaksinya aja seperti ini nih ya. Nah ini kan jejak transaksi. Kenapa Broksum itu adalah jejak transaksi. Kita hanya bisa lihat data. Data selama seminggu belakang. Kita nggak tahu nih barang ini apakah masih ada di hold atau enggak, kita nggak pernah tahu tuh ya. Tapi kita tahu nih transaksinya apa aja. Oke ya. Maksudnya asing domestik buat apa Bang? Saya taunya beli dan jual aja selama ini. Ya gini Pak Jarwo, ini kan metode. Saya itu biasanya follow-nya broker. Nah, broker itu ada yang saya follow broker asing gitu ya. Istilahnya saya memfollow asing gitu ya. Gitu. Ada begitulah. Kalau bapaknya biasanya selama ini jual beli aja ya jual beli juga dulu saya kayak gitu juga. Tapi sekarang saya kembangin lagi metode saya follow-nya broker. Biasanya ngekor di bandar apa Bang? Enggak bandar ya Bang, ini broker Bang. Follow broker itu beda banget sama follow disebut bandar, itu beda Bang. Kita nggak tahu apakah itu. Jadi gini, apakah teman-teman tahu itu dia bandar atau apakah kita nggak pernah tahu. Apalagi sebut bahasa itu gitu kan. Kita nggak tahu nih. Nah ini kalau follow broker, kita hanya memfollow broker. Kita nggak tahu nih dalam sini yang transaksi sebanyak 300 miliar ini apakah ada big fund. Makanya saya sebut tadi big fund, big money, smart money, institusi besar gitu. Kalau big fund tadi kan big fund ada market makernya juga, ada big money-nya. Nah, 3 ini saya nggak sebutnya tadi BDR tadi, saya sebutnya big big money atau big fund ya. Atau market maker, 3 itu aja istilah yang saya pakai ya. AAD itu bagus kata temanku Bang. Pak Jarwo kalau bisa analisa sendiri Pak. Jadi Bapak tahu saham tuh bagus bener kata orang atau enggak gitu. Jadi jangan biasakan ikut kata orang, nanti giliran merah Bapak tanya ke temennya, kamu bilang bagus tapi kok merah. Nah, di situ yang bikin orang nanti, "Loh, kan kamu yang beli," kata kawannya. "Lah ngapa kamu beli?" ya katanya kan. Nah, gitu loh. Jadi biasakan membeli karena analisa kita sendiri bukan kata orang ya. Kata orang tuh bisa salah bisa benar masalahnya ya. Bisa salah bisa benar Pak, jadi hati-hati. Ya, itu saran aja.
Ting sesat. Bang Ting yang parah itu Bang Ting itu. BMM baru dimasukin wordlist ya Bang? Iya baru masuk wordlist minggu lalu apa ya? Iya minggu lalu baru masuk wordlist. Terima kasih ilmunya saya masuk INDS fundamental bagus. Amin. INDS ya yang naik-naik itu ya. Aman ya kalau sudah beli berapa persen terus cabut lagi. Beli berapa persen terus cabut lagi. Aman-aman aja Pak. Yang penting Bapak beli di saham fundamental gitu Pak. Yang makanya saya bilang Bapak kalau bisa Pak Jarwo jangan pernah beli berdasarkan apa kata orang. Belilah karena Bapak tahu apa yang Bapak beli. Sama seperti Bapak mau beli makanan, beli bakso, Bapak tahu itu baksonya enak dan sebagainya gitu. Ya itu tadi, belilah saham juga seperti itu gitu ya. Karena Bapak tahu bisnis dan semuanya ya. Kira-kira gitu. Bukan karena kawan bilang bagus. Ya kalau kawan bilang bagus analisa lagi. Benar nggak bagus atau nggak menurut kita gitu ya. Abang tinggal ke YouTube saya aja Bang ya. Di bio ada nih YouTube saya nanti ada nih. Nih ya, nih. Tinggal dilihat tuh ya nih ada nih ya. Udah saya upload situ. Itu lengkap di situ guys. Diulang-ulang itu aja tuh nggak ada yang lain. Bang tanggapan tentang saham BUMN gimana? Sesuai pidato Prabowo tadi. Ya semoga rebound segera gitu kan. Semoga rebound segera dan ya kalian bisa cuan lagi gitu. Untungnya gimana itu Bang saham? Untung apa? Untungnya saham itu bisa dari gain. Ya udah jam 12 nih. Bisa dari gain, bisa dari dividen. Ya ada dua itu keuntungan dari saham. Bang, misal kita beli merah terus biarin sampai beberapa bulan biar nggak merah, biar nggak boleh nggak biar nggak loss? Boleh Pak ya, boleh. Kayak itulah kelebihan saham ya. Saham itu bisa bisa di hold ya itu yang namanya disebut saham gitu ya sama kayak emas beli emas batangan kan bisa disimpan nah sama kayak gitu ya oke ya teman-teman udah jam 12 seperti biasa karena udah jam 12 saya harus undur diri dulu karena besok harus kerja guys ya Bang Bumi banyak beli karena fundamental bagus apa cuma karena booming di Soulmate karena FOMO karena FOMO lah ya kalau karena fundamental ya jelas enggak ya kan tinggal dilihat aja fundamentalnya kayak apa oke ya gitu ya kira-kira ya Bang sahur live nggak? Nah kita usahakan lah sahur live ya. DSNG menarik nggak Bang? DSNG menarik ya, menarik. Karena salah satu yang saya entry malam ini kan salah satu DSNG ya. Malam ini dari kemarin ya masih ordernya masih pending ya. Salah satunya DSNG ya. Ya disclaimer ya bukan ajakan untuk beli saham itu ya. Oke terima kasih semuanya. Saya izin pamit undur diri udah jam 12 guys istirahat dulu. Besok kita ini lagi jumpa lagi. Semoga kalian bisa cuan besok pagi gitu kan ya. Jangan lupa malamnya analisa tadi seperti yang saya bilang di rulesnya diperketat seperti apa. Tinggal nanti kalau yakin tinggal catat yang mana mau di entry pilih ya. Oke kira-kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Besok hari apa? Rabu. Besok udah taraweh guys ya. Nggak bisa live pasti. Besok tarawih pertama. Assalamualaikum, selamat berpuasa ya untuk yang sudah menjalankan puasa mulai sahur malam ini. Ya. Izin undur diri guys. Assalamualaikum.